warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di SBM Channel. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan faktor penyebab kegagalan budidaya ikan lele, baik itu di kolam terpal, kolam semen, maupun di bak kecil seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas. Nah, faktor penyebab kegagalan budidaya ikan lele. Nah, yang pertama itu teman-teman, faktornya adalah kandungan amoniak yang tinggi di air budidaya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, amoniak itu disebabkan dari sisa kotoran ikan lele itu sendiri yang menumpuk di dasar kolam dan tidak terurai sempurna oleh mikroba yang ada di air ini. Jadi amoniak ini menyebabkan ikan lele itu menggantung, teman-teman, ya. Mungkin pernah teman-teman melihat ikan lele itu menggantung seperti angka 1 itu kan di permukaan air. Nah, itu karena si ikan lele itu kekurangan oksigen, teman-teman. Jadi karena kandungan amoniaknya tinggi, sehingga dia menggantung seperti itu. Dan kemudian efek lain dari kandungan amoniak yang tinggi itu nafsu makannya juga menurun, teman-teman. Nah, itu. Jadi nafsu makannya menurun sehingga kita kasih makan masih tersisa sisa pakannya di air budidaya. Nah, sisa pakan ini ketika tidak habis dimakan ikan akan mengendap di dasar kolam, dan itu juga akan mengakibatkan tumpukan amoniak di air budidaya. Nah, itu. Jadi cara penanganannya yaitu kita bisa menguras air kolam. Makanya di kolam budidaya ikan lele seperti di kolam terpal, kolam semen, itu ada biasanya pipa pembuangan di dasarnya itu ya. Nah, itulah untuk membuang kotoran, teman-teman, di kotoran sisa pakan ikan lele itu sendiri. Nah, itu. Nah, tapi di budidaya ikan lele yang saya lakukan ini tidak ada pipa pembuangan, teman-teman. Tapi di sini ada filter alami ya. Saya bilang itu filter alami. Karena kenapa? Di sini saya menggunakan media itu arang ya di bawahnya dan menanam kangkung di atasnya. Nah, itu sebagai filter alami, teman-teman, sebenarnya. Tapi mungkin ini karena sudah lama tidak dibersihkan, teman-teman. Jadi si arangnya itu kurang sempurna menyerap sisa kotoran yang ada di air budidaya ini. Jadi airnya bisa kita lihat itu airnya tampak keruh ya. Tampak keruh. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu keruh, teman-teman. Masih bersih airnya. Nah, masih kelihatan bersih. Hanya ada sisa kotoran gitu kan, dedak-dedak gitu, atau ampas-ampas kotoran seperti itu. Ini masih bersih, teman-teman, sebenarnya. Tapi ya saya mau coba bersihkan lagi. Kita lihat filternya, filter alami ini bekerja atau tidak, teman-teman, dalam menyerap kotoran. Oke, caranya itu yang pertama kita sipon dulu airnya, kita kuras sebagian sampai di bagian bawah media ini, supaya kotorannya itu tidak jatuh lagi ke air ya. Kita sipon sampai bawah, kemudian pompa akuariumnya kita matikan. Nah, baru nanti kita bersihkan satu persatu ini di tempat yang sudah saya sediakan ini. Nah, kita akan bersihkan di sini. Airnya bersih ya. Nah, kita lihat nanti seberapa banyak kotoran hasil dari penyerapan ini ya, filter alami ini. Oke, langsung saja teman-teman kita lakukan pembersihan filter ini. Simak terus video saya kali ini ya. Oke teman-teman, pertama-tama kita
matikan dulu pompanya. Nah, itu pompa akuariumnya sudah kita matikan. Kemudian untuk menyipon atau menguras air budidayanya, kita menggunakan selang. Ya, selang ini sekitar 1 meteran ya. Ini selangnya sekitar 1 meter. Ya, kita isi air dulu. Oke. Setelah diisi air seperti ini, baru kita masukkan satu sisi ke dalam bak, kemudian sisi lain ke ember. Nah, seperti itu ya, kita lihat. Dan ini embernya sudah diisi. Kita tunggu teman-teman sampai terkuras airnya sampai batas bawah media ini ya, sampai batas bawah itu. Oke, kita tunggu. Ternyata airnya kepenuhan teman-teman, tapi ya tidak apalah ya, nanti kita ganti sedikit air dengan air baru ya. Kita lihat itu sudah hampir di batas bawahnya ya. Nanti kita setelah di bagian bawah ini baru kita stop sifonnya. Oke teman-teman, itu sudah selesai ya, kita sifon. Nah, tahap selanjutnya kita ambil satu persatu ini media kangkungnya ini, atau filter alami saya bilang ya. Nah, nanti kita bersihkan ya, kita lihat seberapa banyak kotoran yang terserap di media arang ini. Oke teman-teman, langsung saja kita praktekkan. Nah, oke, kita ambil satu persatu. Oke teman-teman, ini kita lihat kotorannya, seberapa banyak kotorannya. Tuh, bisa dilihat ya, kotor sekali teman-teman. Tuh. Ini satu teman-teman, satu media kotornya seperti ini. Bagaimana kalau semuanya ya, kita bersihkan seperti ini. Kalau sudah tidak terlihat kotoran lagi, artinya sudah bersih. Oke, sudah selesai ya. Kita bersihin semua. Kotor ya. Kita bersihin, kita bantu dari atas seperti ini. Teman-teman, kita bersihin dulu ya sampai selesai. Simak terus video saya kali ini.
Oke, ini yang terakhir teman-teman. Kita bersihin dulu. Kotor sekali ya. Bersih. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini hasil setelah kita bersihkan, airnya jadi gelap, jadi keruh seperti ini teman-teman. Itu menandakan bahwa kotorannya terserap dengan sempurna. Kita bersihkan dulu sisa kotorannya. Kita bersihin dulu, ada kotoran sisa pakan. Oke, sudah bersih ya. Nah, kemudian kita masukkan air yang tadi kita kuras. Oke teman-teman, airnya sudah kita masukkan. Ini kotorannya. Oke, kita pasang lagi filter alaminya. Oke, satu persatu ya kita pasang. Ya. Satu lagi teman-teman. Nah, sudah selesai. Kita lihat nanti airnya beberapa hari kemudian setelah kita bersihkan filternya. Oke teman-teman, itu tadi faktor yang pertama, kandungan amoniak yang tinggi di air budidaya. Kemudian faktor yang kedua adalah kandungan mikroorganisme yang terlalu padat di air budidaya. Biasanya dicirikan dengan ikan itu di tubuhnya itu memar-memar teman-teman. Jadi di bagian mulut, biasanya itu di bagian ekor, di sirip atas. Nah, itu biasanya memar-memar. Nah, itu disebabkan oleh kandungan bakterinya terlalu tinggi di air budidaya. Solusinya, kalau seperti itu, kita harus kuras habis air budidaya tersebut dan kita ganti dengan air yang baru. Kemudian kita beri garam, terserah mau garam krosok atau garam yang kasar ataupun garam dapur biasa, bebas. Nah, itu secukupnya saja teman-teman. Oke. Nah, mungkin itu dulu teman-teman penjelasan dari saya tentang faktor penyebab kegagalan budidaya ikan lele di kolam, baik kolam semen, kolam terpal maupun bak budidaya yang kecil seperti ini. Mungkin masih banyak teman-teman faktor yang lain, tapi saya cuma menjelaskan 2 faktor saja teman-teman.
yang penting kita perhatikan dalam budidaya ikan lele. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman semua supaya teman-teman yang lain bisa tahu tentang faktor penyebab kegagalan budidaya ikan lele dari saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.